Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Nama saya Fahri Ramadan dari kelas 12 TKJ 2. Saya bersekolah di SMK Taruna Bakti Depok, Jawa Barat. Jadi di sini saya akan membuat 3 pernyataan saya selama pembelajaran di rumah aja. Dan seperti yang kita tahu di Indonesia sekarang ini berlakunya new normal dan sistem pembelajaran pun menjadi daring atau online dan biasa disebut dengan AKB atau adaptasi kebiasaan baru. Nah, jadi 3 pernyataan ini akan berhubungan dengan itu, pembelajaran online atau pembelajaran jarak jauh. Baik, pernyataan pertama saya. Oke, dari soal pertama saya akan menjawab ya pernyataan saya. Jadi PJJ atau pembelajaran jarak jauh saya itu selama di rumah ini, yang pertama itu mengatur ulang jadwal. Jadi itu saya membaca-baca di browser-browser gitu, di browsing pelajaran tentang TKJ karena kebetulan saya jurusan TKJ. Jurusan TKJ. Jadi saya itu seminggu bisa masuk atau bisa browsing-browsing soal-soal TKJ ini seminggu itu 4 kali. Yang kedua, saya mengatur atau mengkondisikan koneksi internet saya. Jadi karena lagi pandemi seperti ini, jadi ekonomi itu agak sulit. Nah, makanya gimana caranya saya sebagai siswa, sebagai pelajar itu harus mengirit-irit atau meminimalisir penggunaan paket data. Oke, lanjut soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini kita lebih mementingkan kesehatan ya, karena ini AKB-nya PTM atau pembelajaran tatap muka atau biasa kita sebut face to face. Nah, jadi di sini kita harus benar-benar, khususnya saya itu benar-benar nerapin yang namanya protokol kesehatan yang sudah dianjurkan dari pemerintah. Pertama itu kita harus wajib banget, ini wajib ya, bukan wajib, harus pokoknya pakai masker atau face shield ya, yang punya bebas, atau pakai dua-duanya juga nggak apa-apa. Oke, yang kedua kita harus membawa hand sanitizer, itu wajib banget teman-teman. Kenapa kita harus bawa? Karena tanpa kita sadari, kenapa kita harus bawa? Karena tanpa kita sadari, kita itu sering memegang benda atau hal apapun itu di luar sana yang kita tuh nggak sadar. Contohnya misalnya saya mau ke sekolah, saya mau ketemu guru. Nah, gurunya itu sedang di ruangan, di dalam ruangannya dia, dan kita kan nggak tahu pintunya itu dipegang sama siapa aja. Jadi sebelum kita membuka pintunya itu, gagang pintunya itu, kita semprot tuh tangan kita seperti itu. Khususnya saya seperti itu. Pas dibuka, ngobrol face to face sama guru kita untuk pembelajaran PTM ini, setelah itu kita semprot lagi tangan kita, karena kita harus benar-benar steril atau benar-benar bersih. Ya minimal kita mengikuti protokol dari pemerintah. Kayak gitu. Dan selanjutnya yang saya perhatikan itu social distancing. Jadi secara nggak sadar tuh saya berdekatan dengan orang gitu. Dan jaraknya itu nggak sampai 1 meter. Dan itu kan tidak dianjurkan oleh pemerintah. Jadi itu harus benar-benar diperhatiin agar terhindar kontak fisik secara langsung oleh orang luar sana. Dan kita harus menjaga pola kesehatan diri kita sendiri, terutama saya. Dan saya menjaga pola hidup atau pola kesehatan saya sendiri. Kayak harus makan buah, minum vitamin, banyak-banyak minum air putih supaya tidak dehidrasi. Saya harus membatasi diri saya sendiri untuk keluar rumah. Jadi kalau ada hal yang menurut saya itu nggak penting banget, jadi nggak usah atau jangan sama sekali keluar, karena itu bahaya. Oke, soal terakhir, soal nomor 3, yaitu nah teman-teman, jadi selain pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka,
itu ada model baru lagi yang namanya pembelajaran blended learning. Apa sih blended learning itu? Jadi blended learning adalah campuran pembelajaran dari PJJ dan PTM ini. Jadi pembelajaran tatap muka itu secara langsung dengan guru kita atau dosen mungkin, dan menggunakan aplikasi yang bisa membuat kita bertatap langsung oleh guru kita tersebut. Apa sih itu blended learning? Blended learning itu adalah sebuah metode pembelajaran yang dipadukan antara PJJ. Apa sih itu blended learning? Blended learning itu campuran dari PJJ dan PTM. Jadi dua metode pembelajaran yang tadi saya sebutkan di soal sebelumnya itu digabung di sini dan namanya menjadi blended learning. Bagaimana sih sistem pembelajaran metode blended learning ini? Jadi siswa-siswi dan guru menggunakan satu aplikasi yang sama untuk digunakan pembelajaran jarak jauh dan bertatap muka secara langsung. Contoh aplikasinya seperti ini. Nah, itu contoh aplikasinya. Jadi pembelajarannya itu siswa, siswi, dan gurunya itu bertatap secara langsung, namun tidak di satu tempat, melainkan di rumah masing-masing, atau mungkin murid atau siswanya ini di rumah, gurunya di sekolah. Jadi kita tetap menjaga jarak atau jarak jauh, dan itu sudah masuk ke metode pembelajaran jarak jauh. Dan dari situ pula kita bisa melakukan face to face atau tatap muka secara online atau daring, dan itu sudah masuk ke PTM, pembelajaran tatap muka. Jadi dua metode di soal sebelumnya itu digabung menjadi blended learning seperti itu. Baik, mungkin sekian pernyataan saya tentang AKB ini dan metode pembelajaran yang saya gunakan di rumah dan sekolah. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita semua diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan selalu jaga pola hidup sehat. Sekian dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya.